Kelihatannya Maria cukup bagus, jadi tolong dipersiapkan segala sesuatu yang diperlukan agar dia bisa bekerja secepatnya. Untuk menghemat waktu dan tenaga Anda, saya sudah mempersiapkan rancangan kontraknya. Saya lebih suka untuk tidak menawarkan padanya hari-hari libur. Benar. Tuan dan Nyonya Chan, mohon dengarkan penjelasan saya. Lebih baik jika dia bekerja sepanjang tahun. Dan menurutku mengenai pekerjaannya... Tuan dan Nyonya Chan, saya khawatir kontrak Anda tidak sah secara hukum. Karena sebenarnya ada kontrak kerja standar untuk pembantu rumah tangga asing. Tanpa mempedulikan kewarganegaraannya, semua pembantu rumah tangga asing sama seperti pekerja lokal, dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan. Dan mereka juga dilindungi dengan kontrak kerja standar untuk pembantu asing. Kontrak kerja tersebut memuat beberapa hal seperti gaji, tempat tinggal, tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh pembantu, kebutuhan selama perjalanan antara Hong Kong dengan negara asalnya, dan pengobatan. Para pembantu juga harus membaca kontrak mereka secara seksama sebelum menandatanganinya. Mereka harus memperhatikan gajinya yang tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang diperbolehkan dan telah ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat dilihat di dalam panduan praktis yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja Hong Kong atau hubungi telepon layanan khusus. Jika Tuan Chan meminta saya menandatangani kontrak lain yang saya setujui, haruskah saya menandatanganinya? Tentu saja tidak. Kontrak kerja standar adalah satu-satunya kontrak kerja yang sah untuk para pembantu asing di Hong Kong. Dan kontrak lainnya yang disepakati secara pribadi tidak berlaku di Hong Kong. Jika Tuan Chan menyuruh saya melakukan tugas yang tidak tercantum dalam kontrak, apa yang harus saya lakukan? Anda seharusnya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga di alamat yang disebutkan di dalam kontrak kerja Anda. Majikan tidak boleh memaksa Anda melakukan hal-hal lain selain pekerjaan rumah tangga. Jika Anda disuruh bekerja di toko misalnya, ini sudah melanggar peraturan imigrasi dan ini bisa dipenjarakan. Jika ini terjadi, Anda harus melaporkannya pada Departemen Imigrasi. Maria, Iya, Tuan. ini adalah gajimu untuk bulan lalu. Tolong kau tanda tangani. Terima kasih. Tapi... Ada apa, Tuan? Tenanglah Maria. Setelah beberapa kali mengundang sejumlah teman makan malam di rumah bulan lalu, aku memutuskan memberimu bonus untuk kerja kerasmu. Terima kasih, Tuan Chan. Tadi saya khawatir telah membuat kesalahan. Tuan Chan adalah majikan yang baik. Maria tidak perlu khawatir karena semua pembantu asing dilindungi dengan upah minimum yang diperbolehkan dan telah ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong. Gaji yang diterima tidak boleh lebih rendah dari upah minimum. Jika seorang majikan terbukti membayar pembantunya di bawah upah yang dicantumkan dalam kontrak kerja standar, dia bisa dihukum denda maksimal 350.000 dolar Hong Kong dan 3 tahun penjara. Pembantu harus melaporkan terjadinya kasus pembayaran upah di bawah upah minimum ke Departemen Tenaga Kerja Hong Kong secepatnya. Upah minimum pembantu rumah tangga asing ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong dan terus ditinjau secara berkala. Anda bisa mengetahui upah minimum yang berlaku sekarang melalui telepon layanan khusus Departemen Tenaga Kerja Hong Kong. Teman saya Anne mengatakan majikannya memotong 200 dolar dari gajinya untuk makanannya. Apa itu sah? Tidak, itu tidak sah. Pemotongan gaji yang tidak sah adalah pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Karena berdasarkan kontrak kerja standar, majikan harus menyediakan makanan bagi pembantunya atau tunjangan uang makan jika tidak menyediakan makanan. Dan majikan yang memotong gaji secara tidak sah dapat dihukum denda sebesar 100.000 dolar dan 1 tahun penjara. Majikan Anne selalu menyuruhnya menandatangani tanda terima gaji. Padahal jumlah yang diterimanya lebih kecil dari yang tercantum di tanda terimanya itu. Apa yang harus dia lakukan? Anne seharusnya tidak menandatanganinya. Dia seharusnya menanyakan pada majikannya. Dan jika jawaban dari majikannya tidak memuaskan, Anne seharusnya melaporkannya pada Departemen Tenaga Kerja Hong Kong. Para pembantu jangan menandatangani dokumen apapun jika mereka meragukannya. Maria, Iya, Nyonya. kau rajin sekali. Kau mau membantuku di toko? Aku akan memberimu bayaran tambahan. Maaf, Nyonya, bukan masalah uang.
Tapi ini masalah pelanggaran kontrak dan aku tidak boleh melakukan hal yang tidak harus aku lakukan. Aku tidak ingin melanggarnya, Nyonya. Maria benar. Pembantu rumah tangga asing hanya boleh melakukan pekerjaan rumah tangga di kediaman majikan seperti yang disebutkan di kontrak kerja standar. Mereka tidak boleh bekerja untuk orang lain atau di tempat lain selain di alamat yang tercantum di kontrak kerja. Pembantu melanggar hukum jika menerima pekerjaan secara tidak sah. But akan dihukum denda hingga $50.000 dan 2 tahun penjara. Setelah menjalani hukuman, pembantu tersebut akan dikembalikan ke negara asalnya dan biasanya tidak diizinkan kembali ke Hong Kong lagi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bolehkah aku mengerjakan pekerjaan paruh waktu? Tidak. Anda dilarang melakukan pekerjaan paruh waktu apapun atau bekerja untuk orang lain, karena Departemen Imigrasi hanya mengizinkan Anda bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk majikan Anda selama Anda berada di Hong Kong. Jika Nyonya Chan sesekali meminta saya untuk merapikan kediaman saudaranya, apakah itu boleh? Itu juga melanggar hukum. Anda seharusnya menolak permintaan tersebut. Hei, Maaf Tuan, maaf. Maria. Maaf Tuan, maaf. Tuan Chan, ini kopinya. Terima kasih. Hei, kau lupa menambahkan gula ya? Maaf. Kau tahu, aku bisa memecahmu karena kecerobohanmu ini. Maafkan aku Tuan. Tunggu sebentar. Siapa yang mau memecat Maria? Apa kau tidak tahu bahwa kita harus membayar padanya 1 bulan gaji? Lalu ditambah lagi dengan biaya pemulangannya. Dan yang lebih penting, siapa yang akan menggantikan tugasnya? Sayang, kau mau menggantikan tugasnya? Hei, aku cuma bercanda. Maria, bisa kau buatkan secangkir kopi lagi untukku? Tentu Tuan. Terima kasih. Baik majikan ataupun pembantu asing dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis paling lambat sebulan sebelumnya atau membayar 1 bulan gaji kepada pihak yang diputus kontrak sebagai pengganti pemberitahuan. Baik pembantu maupun majikan harus memberitahukan tanggal berakhirnya kontrak secara tertulis kepada Departemen Imigrasi dalam 7 hari. Dan majikan harus melunasi semua pembayaran pemutusan kontrak dalam 7 hari. Ini meliputi semua gaji yang belum dibayar, pembayaran untuk cuti yang tidak diambil, ongkos pulang, makan dan tunjangan perjalanan pulang si pembantu ke negara asalnya, serta uang masa kerja atau pesangon jika si pembantu berhak atas pembayaran tersebut. Adakah hal-hal khusus yang harus diperhatikan kalau kontrak diputus? Anda harus memeriksa semua pembayaran dan menandatangani tanda terima pembayaran. Bolehkah saya tinggal di Hong Kong untuk beberapa waktu setelah pemutusan kontrak? Iya, boleh. Tapi Anda hanya bisa tinggal selama 2 minggu setelah tanggal pemutusan kontrak. Dan jika izin tinggal Anda yang masih berlaku kurang dari 2 minggu, Anda tidak boleh tinggal melebihi tanggal yang tercantum dalam visa Anda. Jika tinggal melampaui ketentuan tersebut, Anda akan dihukum dan dikembalikan ke negara asal Anda. Dan biasanya Anda tidak diizinkan kembali ke Hong Kong untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Silakan. Terima kasih. Oke, kami akan bantu Anda mencarikan majikan yang baik. Tapi sebelumnya, Anda harus membayar biaya pendaftaran $100. Setelah mendapatkan pekerjaan, Anda harus membayar komisi sebesar $1.000. Tapi teman saya memberitahu saya bahwa agen pencari kerja lain tidak mengenakan biaya pendaftaran dan komisinya jauh lebih rendah. Tapi pelayanan kami sangat bagus. Kami akan mencarikan majikan yang baik untukmu, yang bersedia untuk membayar mahal. Maaf, saya telah menanyakan ke Departemen Tenaga Kerja Hong Kong dan baca buku panduannya. Anda menerapkan biaya yang besar. Di Hong Kong, agen pencari kerja hanya bisa memungut biaya komisi pada seorang pencari kerja sebesar 10% dari gaji bulan pertamanya. Pemungutan biaya yang terlalu besar melanggar hukum. Misalnya saja, jika gajinya $4.000,
komisi seharusnya tidak lebih dari $400. Agen pencari kerja tidak boleh memungut biaya lain, seperti biaya pendaftaran, deposit, atau biaya fotokopi. Sebelum menandatangani kontrak atau dokumen apapun dengan agen pencari kerja, pembantu rumah tangga asing seharusnya membaca semua syarat dan biaya secara seksama untuk melindungi diri mereka. Untuk keterangan lebih lanjut, bisa menghubungi bagian administrasi agen pencari kerja Departemen Tenaga Kerja Hong Kong. Agen teman saya memintanya membayar biaya komisi sebelum dia mulai bekerja. Apakah itu benar? Tidak, itu salah. Menurut peraturan ketenagakerjaan, pencari kerja diharuskan membayar biaya komisi tersebut hanya setelah menerima gaji. Siapa yang seharusnya membayar visa, asuransi, dan biaya pemeriksaan kesehatan saya? Berdasarkan kontrak kerja standar, biaya tersebut seharusnya dibayar majikan. Terkadang, agen pencari kerja membayarnya untuk majikan. Jadi Anda seharusnya menyimpan tanda terimanya, cek siapa yang akan membayarnya, dan meminta penggantian dari mereka.